Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah mengasihi Allah dan sesama. Bahan renungan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi minggu biasa yang ke-30. Dalam sabda Injil kita mendengarkan seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan dia ingin bertanya, manakah hukum yang utama di dalam hukum Taurat itu? Tuhan Yesus menjawab, hukum utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam hukum Taurat terdapat begitu banyak hukum, yaitu terdapat 613 hukum dan peraturan Taurat. Dari situ terbagi lagi sebanyak 365 hukum bernada negatif dan 248 hukum yang bernada positif. Karena begitu banyaknya hukum dan peraturan itu, maka umat bingung. Bukan hanya umat, para ahli juga ada yang bingung. Maka seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk minta penjelasan tentang hal itu. Maka Yesus menjawab kebingungan umat dan ahli Taurat dengan menjawab mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dasar kita mengasihi Allah adalah karena Allah itu terlebih dahulu telah mengasihi umatnya. Maka di dalam perjanjian lama kita mendengarkan Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya, dan Tuhan selalu menolong umatnya. Demi cintanya yang begitu besar kepada manusia, Tuhan sampai mengutus putranya sendiri datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menolong umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka diharapkan kita selalu menempatkan Tuhan di dalam hati kita dengan tempat yang utama di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa melaksanakan hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Mengasihi Tuhan, kalau dalam keadaan hati kita bahagia, tanpa beban, hidup kita tenang, maka kita mudah untuk mengasihi Allah. Kita mudah bersyukur kepada Allah. Kita rajin datang ke gereja. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika hidup kita banyak masalah, ada beban hidup yang menghimpit, ada banyak soal yang belum beres di dalam kehidupan kita, maka kadang-kala kita justru menjauh dari Allah dan kita tidak mampu mengasihi Allah itu sendiri. Begitu juga kita dengan sesama. Kita tidak mudah untuk mengasihi sesama yang sering hidupnya menjengkelkan, hidupnya tidak baik, hidupnya kadangkala menyakiti hati kita. Kita tidak mudah untuk mengasihi dia. Sebaliknya, kalau sesama kita itu baik, sesama kita itu dia selalu dekat dengan kita, akrab dengan kita mudah untuk mengasihi dia. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harus mengasihi? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jawabannya adalah
karena kita akan menemukan kebahagiaan sejati di dalam kasih Tuhan. Dan kasih sejati itu tidak akan ditemukan dalam hal lain, misalnya uang, kedudukan, dan kesenangan. Kebahagiaan sejati itu hanya kita dapatkan di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan hidup di dunia ini, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Alasan berikutnya mengapa kita harus mengasihi adalah karena tanpa kasih manusia tidak bisa mencapai surga. Seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Ini terungkap dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 14b. Jadi untuk mendapatkan keselamatan, orang harus hidup di dalam kasih. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.